Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, Matius pasal yang pertama. Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-18 dan seterusnya. Matius pasal yang pertama dan kita membaca ayat yang ke-18 dan seterusnya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Izinkan saya mengulangi lagi di ayat yang ke-23. Karena ini menjadi ayat pembahasan kita pagi hari ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, memiliki banyak nama. Salah satu gelar, salah satu nama yang diberikan kepada Tuhan Yesus, dia juga disebut Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Allah bersama dengan kita. Allah di dalam kita. Itu arti Immanuel. Kenapa janji ini begitu penting untuk disampaikan kepada Yusuf dan disampaikan kepada umat Tuhan pada waktu itu? Maka kita perlu belajar sedikit sejarah supaya kita paham ternyata kata Immanuel itu sangat berarti buat bangsa Yahudi pada waktu itu. Arti Immanuel, Tuhan beserta, itu sangat penting buat orang Israel di zaman itu. Kenapa bisa demikian? Mari kita urutkan sebentar sejarah Israel. Saya akan coba ceritakan dalam waktu 1-2 menit buat saudara semuanya, supaya kita paham latar belakang daripada kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, bangsa Israel jatuh dalam dosa, dan ketika mereka jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Puncaknya Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa asing, yaitu bangsa Babel. Anda masih ingat itu? Raja siapa? Nebukadnezar menyerang Israel dan menawan mereka. Harta benda perkakas di bait suci semuanya diangkut ke Babel dan bangsa Israel sendiri harus mengalami pembuangan di Babel cukup lama, bertahun-tahun, puluhan tahun. Tepatnya 70 tahun, saudara. Cukup panjang. Dan apakah setelah mereka diizinkan Tuhan kembali pulang dari Babel, kembali ke tanah mereka, ke Israel, apakah masalah selesai? Kita tahu pada waktu itu Kaisar Babilonia itu diserang oleh Kekaisaran Media Persia. Diserang oleh bangsa itu, maka Raja Darius menguasai Babilonia, termasuk menguasai orang-orang Israel yang ada di pembuangan. Kemudian Raja Darius digantikan dengan Raja Kores, dan Raja Kores inilah yang mengizinkan bangsa Israel pulang. Sekalipun memang bisa pulang ke Israel, tetapi secara otoritas, secara kekuasaan, Israel pada waktu itu bukanlah bangsa yang merdeka, karena dikuasai oleh kerajaan Media Persia. Tepatnya di tahun 539 sampai 332 sebelum Masehi. Lalu kemudian
kerajaan demi kerajaan terus saling menguasai satu sama lain. Media Persia pun dikalahkan dengan kekaisaran Makedonia. Dengan kaisar yang sangat terkenal atau raja yang sangat terkenal yaitu Alexander Agung. Itu di tahun 332 sampai 305 sebelum Masehi, artinya sebelum Yesus lahir. Lalu kemudian kekaisaran Alexander Agung, yaitu Raja Makedonia, kemudian dikalahkan oleh kekaisaran Romawi. Yaitu pada tahun 305 sampai kemudian kita mengenal cerita Natal kelahiran Yesus itu. Jadi bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu mengalami berulang kali pergantian kekuasaan. Yang akhirnya di zaman Tuhan Yesus, kekaisaran Romawi itu menguasai bangsa Israel. Jadi supaya kita paham di sini. Ini yang membuat bangsa Israel itu sebetulnya sudah seperti hilang pengharapan. Dulu mereka bangsa yang besar, dulu mereka bangsa yang sangat ditakuti, apalagi di zaman Salomo. Salomo sampai punya istri ratusan, itu sebetulnya bukan karena Salomo punya dorongan seks yang sedemikian besar, sampai dia harus dipuaskan oleh ratusan istri. Sebetulnya lebih ada kepentingan politik di sana. Sehingga bangsa-bangsa itu supaya tidak diperangi oleh Salomo, maka mereka memberikan anaknya, mereka memberikan putrinya kepada Salomo supaya dinikahi, supaya terjadi jalinan kerjasama antar negara. Makanya di zaman kerajaan Salomo, itu Israel hampir tidak pernah perang. Karena tanpa perang pun bangsa-bangsa itu tunduk kepada Salomo. Dan itu masa paling jaya dalam sejarah Israel. Sangat ditakuti, kekayaan Israel pada waktu itu sangat luar biasa. Kemarin dalam ibadah Natal saya sampaikan, kumpulkan kekayaan orang di dunia sekarang, orang nomor 1 sampai sekian dikumpulkan semuanya. Di jumlah tidak pernah bisa menyamai kekayaan Salomo. Betapa hebatnya Israel pada waktu itu. Tetapi ketika bangsa Israel yang sedemikian hebat jatuh dalam dosa, akibatnya mereka berada dalam pembuangan. Itulah yang membuat mereka seolah-olah dulu kita ini besar, dulu kita ini jaya, dulu kita ini luar biasa. Tapi sekarang kita hidup dalam penindasan, hidup dalam penjajahan dari bangsa ke bangsa yang lain. Sampai di era Tuhan Yesus, di era pendudukan Romawi. Maka janji Tuhan yang disampaikan malaikat ini melalui mimpi kepada Yusuf ini menjadi pengharapan buat bangsa Israel pada waktu itu. Sebab apa? Sebab Tuhan berjanji bahwa sesungguhnya akan datang Immanuel yang artinya Tuhan beserta dengan mereka. Poinnya seperti ini, di masa sulit ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mungkin bangsa Israel berpikir bahwa kita sudah ditinggalkan Tuhan. Allah Israel yang dulu perkasa menyertai kita dalam wujud tiang awan dan tiang api. Allah Israel yang sedemikian perkasa yang dinyatakan dalam wujud tabut perjanjian. Ternyata sudah meninggalkan kita. Mereka berpikir seperti itu. Makanya pesan kepada bangsa Israel pada waktu itu, God with us, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Itu memberikan pengharapan kepada mereka semuanya. Maka yang kita perlu pelajari hari ini tentang Immanuel adalah seperti ini. Bahwa salah satu kebutuhan manusia itu apa? Penyertaan. Saya ulangi, kebutuhan Anda, kebutuhan saya sebetulnya hanya satu. Kita pengen disertai. Apalagi di masa-masa sulit. Ada satu cerita saudara. Cerita ini tentu saja terjadi di luar negeri, yang mana mereka kalau punya rumah itu terdiri dari beberapa ruang. Dan biasanya mereka punya ruang basement atau gudang yang ada di bawah tanah. Biasanya seperti itu. Ya, kalau Anda lihat film-film barat misalnya, seringkali Anda lihat penggambaran seperti itu. Memang budaya di sana seperti itu. Satu kali, seorang ayah, dia mendisiplinkan anaknya. Karena anaknya ini bandelnya luar biasa. Anaknya nakal, dikasih tahu berulang kali, tapi tetap melawan.
tetap tidak taat. Maka akhirnya si ayah mengambil keputusan bahwa si anak ini harus didisiplin. Bagaimana cara seorang ayah mendisiplin anaknya? Maka dia masukkan anaknya di gudang bawah tanah. Ditaruh di sana. Tentu saja anak yang masih kecil ini sangat ketakutan. Teriak-teriak, menangis. Tapi apa boleh kata, Bapa yang baik, dia tahu bagaimana mendidik dan mendisiplin anaknya. Maka tetaplah disiplin itu terus berjalan. Anak kecil ini tetap berada di ruang bawah tanah, di gudang bawah tanah. Sendirian, ketakutan, kesepian. Dia teriak-teriak luar biasa. Tapi bapaknya tetap mengatakan, disiplin harus dijalankan. Lalu kemudian di tengah anak kecil ini berteriak-teriak, datanglah si kakak. Jadi rupanya si anak yang didisiplin ini punya seorang kakak. Kakaknya berkata kepada ayahnya, kenapa adik berada di gudang bawah tanah? Lalu kemudian ayahnya berkata, ayah perlu melakukan itu demi kebaikan adikmu. Supaya adikmu bisa belajar. Supaya adikmu tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari. Proses tetap harus dijalani. Si kakak berkata seperti ini, kalau demikian, bolehkah saya menemani adik di gudang? Si bapak tentu saja berkata, ya, dengan senang hati. Itu yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Jadi disiplin tetap dijalankan, tetapi anak itu tidak merasa ditinggalkan dan tidak merasa sendirian. Si kakak, justru ayahnya berkata, kamu bawakan mainan buat adikmu. Kamu bawakan makanan kesukaan adikmu. Maka si kakak turun ke gudang bawah tanah, membawa makanan, membawa mainan, dan menemani si adik. Si adik tetap menjalani hukuman, tetapi tidak merasa ditinggalkan. Karena ada kakaknya yang menyertai, sehingga bisa tetap bermain, bisa menikmati kebersamaan, hingga waktunya selesai masa penghukuman itu. Dan mereka berdua bisa keluar dari gudang bawah tanah itu. Ini senada dengan apa yang sedang saya ceritakan kepada saudara tentang Israel. Israel ibarat anak yang bandel, anak yang terhilang, domba yang tersesat. Bagaimanapun hukuman tetap harus dijalankan, dibuang ke Babel, berada di bawah penindasan bangsa lain. Tetapi ingat, bapaknya bukan membenci anaknya. Tidak pernah ada raja di atas segala raja, Bapa Allah Israel, justru membenci umatnya sendiri. Bukan seperti itu. Karena firman Tuhan berkata bahwa umat Tuhan itu diukir di telapak tangan Tuhan. Artinya selalu ada di hatinya Tuhan. Tapi dosa konsekuensinya memang harus ada disiplin. Memang konsekuensinya harus ada hukuman. Harus ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Tapi di masa itu ada janji yang diberikan kepada bangsa Israel. Sesungguhnya tidak ditinggalkan mereka sendirian. Tuhan menyertai mereka. God with us. Tuhan beserta dengan kita. Dalam hidup ini kita butuh disertai. Bahkan kadangkala orang yang menyertai kita mungkin tidak bisa tolong kita apa-apa. Tetapi ketika ada orang bersama dengan kita merasa itu hal yang lebih daripada cukup. Ketika kita sakit, orang mengunjungi Anda. Orang datang mendoakan Anda. Bukan serta-merta tiba-tiba Anda sembuh dari sakit Anda. Ketika seseorang mengunjungi Anda, bukan berarti tiba-tiba Anda langsung sehat. Tidak seperti itu. Tapi ketika Anda dikunjungi, Anda merasa tidak sendirian dalam menjalani sakit Anda. Ada orang yang care dan peduli dengan Anda. Dan itu bisa menjadi penghiburan. Itu bisa membuat Anda kembali semangat dalam melanjutkan hidup. Kita butuh disertai, saudara. Kita butuh ditemani. Kali ini yang menyertai tidak hanya seseorang yang mungkin Anda kasihi, yang menyertai Anda, tidak hanya sekedar sahabat Anda,
tapi yang menyertai Anda adalah Dia Allah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dia sahabat sejati. Yesus sendiri berkata, seorang sahabat akan menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Dia buktikan itu, tidak hanya mengosongkan dirinya, menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba. Tapi Yesus membuktikan dia juga taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Yesus merasakan apa yang Anda rasakan saat ini. Yesus mengetahui apa yang sedang Anda alami saat ini. Jangan pernah merasa bahwa Anda sendirian dalam menjalani hidup. Jangan pernah merasa bahwa seolah-olah tidak ada seorang pun yang berpihak kepada Anda. Di masa sulit Anda, bahkan ketika semua orang meninggalkan Anda, Yesus selalu menyertai kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Fakta bahwa Dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, adalah fakta yang perlu kita ingat. Bahwa Dia Immanuel yang menyertai kita di setiap musim kehidupan. Saudara-saudara, di dunia ini ada 4 musim. Di Indonesia kita hanya kenal 2 musim. Musim panas dan musim hujan. Tetapi kalau di belahan dunia yang lain, di luar negeri misalnya, mereka mengenal 4 musim. Ada musim gugur yang mana semuanya rontok. Dari musim gugur beralih ke musim dingin. Ini lebih menyesakkan lagi. Tidak hanya sekedar rontok, tapi benar-benar habis. Musim dingin berganti musim semi. Di sini mulai bermekaran, mulai muncul kuncup-kuncup. Dan kemudian bergantilah musim panas. Ini musim yang paling diinginkan, paling dirindukan oleh orang-orang di luar negeri sana. Karena itu musim panas di luar negeri justru ada musim liburnya, saudara. Beda justru dengan di Indonesia. Kenapa? Kalau musim panas kita mengeluh kepanasan, saudara. Mereka justru cari panas. Mereka mengeluh kedinginan, kita pingin ke negeri di mana ada saljunya. Ya, itu manusia. Tapi intinya bahwa di dunia ini ada musim, saudara. Dalam hidup kita juga sesungguhnya sama seperti itu. Bahwa dalam hidup kita ada juga yang namanya musim-musim kehidupan. Musim kehidupan tidak selalu hal yang menyenangkan buat kita semuanya. Tidak selalu musim kehidupan adalah hal yang Anda inginkan. Ada satu cerita juga. Saya harap dengan cerita-cerita ini Anda bisa menangkap apa yang saya maksud. Satu kali seorang ayah punya 4 orang anak, saudara. Dan dia memberikan perintah kepada 4 orang anaknya ini. Anak yang pertama disuruh melihat satu pohon yang ada di belakang rumah mereka dan memberikan laporan kepada mereka semuanya. Hanya diberikan kesempatan sekali untuk melihat di musim gugur. Anak yang pertama dikirim untuk melihat pohon di musim gugur. Lalu kemudian anak ini mengamati, oh pohon itu di musim gugur seperti ini. Lalu kemudian ketika musim berganti, ayahnya menyuruh anaknya yang kedua. Sekarang kamu amati pohon yang sama yang dilihat oleh kakakmu. Yang membedakan adalah pohon itu ada di musim dingin. Anak yang kedua juga melihatnya dan mengamati apa yang terjadi dengan pohon itu. Kemudian kembalilah si anak. Musim berganti, bergantilah dengan musim semi. Maka si bapak ini menyuruh anaknya yang ketiga, sekarang kamu lihat pohon itu. Dan anak ini juga melihat seperti apa pohon yang sama yang dilihat oleh kedua kakaknya. Kembali anak ini pulang. Dan yang terakhir, musim berganti menjadi musim panas. Lagi-lagi si ayah berkata kepada si bungsu, sekarang kamu amati apa yang kamu lihat dengan pohon itu.
Dan setelah melihat, anak ini juga kembali pulang. Bertemulah mereka, si bapak bersama dengan 4 orang anaknya. Dan bapak ini mengajukan pertanyaan yang sama. Apa yang kamu lihat tentang pohon itu? Ingat, pohonnya sama. Anak yang pertama berkata, itu pohon menyedihkan. Daunnya mulai rontok. Daunnya mulai layu. Daunnya mulai berwarna coklat, tidak lagi hijau. Kesimpulan dari anak yang pertama demikian. Anak yang kedua menyahut, tidak, bukan seperti itu. Saya melihat itu jauh lebih menyedihkan dari apa yang kamu gambarkan. Sebab pohonnya tidak hanya daunnya coklat, tapi yang saya lihat habis semuanya, tidak ada daun yang tersisa. Menyedihkan sekali, parah sekali pohon itu. Dan anak yang kedua melihatnya di musim dingin. Tetapi anak ketiga menjawab, tidak, kalian ini berlebihan, kalian ini terlalu negatif. Tidak seperti itu pohon yang aku lihat. Pohon itu justru mulai terlihat daun-daunnya dan mulai ada kuncup di sana sini. Tapi anak yang keempat menyahut, yang saya lihat beda dengan yang kakak-kakak semuanya lihat. Sebab yang saya lihat adalah pohon yang tumbuh dengan subur, daunnya sedemikian lebat, dan bunganya sedemikian banyak, bahkan muncul beberapa buah di atas pohon itu. Masing-masing punya argumen. Dan si bapak berkata seperti ini, nak, jawaban kalian benar semuanya. Tidak ada yang salah dengan jawaban kalian. Dan si bapak berkata, mulai sekarang jangan pernah menilai pohon itu hanya berdasarkan satu masa saja. Tapi lihatlah pohon itu di segala masa. Lihat hidup kalian. Ayah ini berkata, jangan hanya lihat di satu musim kehidupan saja. Tapi lihatlah kehidupan kalian di segala musim yang Tuhan perbuat dan Tuhan izinkan terjadi. Kenapa kita sulit bersyukur dalam hidup? Karena kita hanya melihat satu musim kehidupan saja. Kita hanya melihat musim gugur di dalam hidup kita. Betapa apa yang dulu kita punya mulai rontok, mulai habis, mulai berkurang. Kalau Anda seorang pebisnis, omset Anda mulai turun. Kalau Anda seorang pekerja, Anda mungkin dipindahkan ke bagian yang tidak seenak dulu. Mulai mengalami degradasi, penurunan, penyusutan. Dan jangan sampai Anda hanya melihat bahwa hidup ini hanya seperti ketika kita berada di musim gugur. Dan jangan hanya melihat hidup kita itu hanya seperti kita masuk di musim dingin. Tidak hanya rontok tapi benar-benar habis. Tidak hanya omset turun tapi benar-benar bangkrut. Tidak hanya mengalami pemindahan kerja tapi benar-benar di PHK. Tidak hanya mengalami sakit berdasarkan diagnosa tingkat keparahan medium atau kecil, tapi benar-benar vonisnya cukup menakutkan. Kita divonis mengalami penyakit yang sangat berat. Jangan hanya lihat itu, tapi lihatlah juga musim semi dalam hidup kita. Tuhan mulai menyatakan janjinya. Tuhan mulai kasih tanda. Dalam bahasa saya, seringkali Tuhan kasih tanda awan sebesar telapak tangan. Anda lihat kisah Elisa dengan bujangnya. Hujan belum turun, sudah bertahun-tahun tidak turun. Tapi Elisa berkata kepada bujangnya, coba kamu pergi keluar, lihatlah apakah ada awan. Bujangnya datang dan berkata, saya tidak melihat apa-apa Tuanku. Lalu kemudian Nabi ini berdoa lagi, setelah berdoa dia berkata kepada bujangnya, kamu keluar, kasih tahu aku, kamu melihat apa. Bujangnya keluar, pergi melihat. Kembali bujangnya itu datang dan berkata, Tuhan, aku tidak melihat apa-apa. Nabi ini berdoa lagi. Dan kemudian dia suruh hambanya bujangnya ini keluar untuk lihat kali. Sampai 7 kali. Baru kemudian hamba itu berkata, Tuhan, aku melihat awan sebesar telapak tangan.
Sebesar apa telapak tangan itu kecil, saudara. Nanti Anda coba keluar, Anda lihat awannya gede apa kecil. Besar yang kita lihat. Tapi ini awan hanya sebesar telapak tangan. Langsung Nabi ini berkata, siap-siaplah sebentar lagi hujan akan turun. Ini musim semi dalam hidup kita. Kadangkala Tuhan kasih tanda yang mungkin kecil sepertinya. Tanda yang kelihatannya sepele, saudara. Tapi kalau Anda punya iman, yang kecil, yang sepele ini, Anda yakin dari yang kecil dan sepele ini, Tuhan bisa buat jadi besar. Seringkali dalam hidup, saya dilatih Tuhan untuk punya iman. Dan kadangkala Tuhan tunjukkan satu tanda-tanda kecil. Tapi seringkali saya berkata kepada istri saya, yuk kita ngelangkah. Tuhan kasih lihat kepada kita awan sebesar telapak tangan. Sebentar lagi hujan akan turun luar biasa. Berulang kali saya buktikan. Dari sesuatu tanda yang kecil, saya melihat penggenapan janji Allah yang luar biasa. Maka musim kehidupan juga sama, saudara. Dari musim semi mulai muncul kuncup, nanti tiba waktunya musim panas. Pohon itu tumbuh dengan sangat subur, daunnya sangat lebat, bahkan tidak hanya berbunga, tapi juga berbuah di sana sini. Jangan pernah lihat hidup kita hanya di satu musim saja. Bayangkan kalau Anda hanya lihat hidupmu di musim gugur atau di musim dingin. Maka kita jadi orang yang akan mengeluh dengan Tuhan. Bahkan kita curiga, jangan-jangan Tuhan sudah tidak peduli dengan aku. Jangan-jangan Tuhan sudah tidak mengasihi aku. Jangan-jangan Tuhan sudah meninggalkan aku. Tapi kalau kita melihat musim hidup kita tidak hanya di musim-musim sulit, tapi Anda lihat musim penyertaan, musim berkat, musim bagaimana Tuhan menyediakan. Bukankah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di segala musim kehidupan kita? Yang percaya katakan amin. Pernahkah Tuhan meninggalkan Anda? Di masa pandemi, Anda mungkin mengalami masa-masa sangat sulit. Pernahkah Tuhan tinggalkan Anda? Sekali lagi, kalau Anda hanya lihat satu musim, Anda mungkin akan kecewa dengan Tuhan dan merasa ditinggalkan Tuhan. Tapi kalau Anda melihat secara keseluruhan, Anda tahu persis, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Satu ayat terakhir yang saya ingin ajak Anda membaca, Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang kedua. Kejadian pasal 39, ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Loncat ayat 23. Nanti saya akan ceritakan, saudara. Ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saya ceritakan tentang Yusuf sekarang. Kalau saya tadi menceritakan 4 musim kehidupan dalam kehidupan kita, Yusuf mengalami 4 musim kehidupan. Dia pernah mengalami musim yang mana semuanya tampak menyenangkan, semuanya tampak indah. Diawali dengan bahwa Yusuf menjadi anak kesayangan ayahnya, yaitu Yakub. Karena Yusuf dilahirkan dari istri yang dicintainya. Bukan Lea, tapi Rahel. Rahel sangat dicintai oleh Yusuf. Sehingga dia rela bahkan bekerja 14 tahun tanpa gaji hanya demi mendapatkan Rahel. Istri yang dicintai. Sayangnya istri yang dicintai ini mandul. Tidak segera punya anak. Maka ketika anaknya lahir, si Yusuf ini, maka Yakub sangat mencintai Yusuf. Jadilah Yusuf ini bak anak emas, saudara. Sangat dicintai. Tidak hanya dicintai ketika dewasa. Yusuf ini diangkat lebih daripada kakak-kakaknya. Nanti coba Anda teliti dalam Alkitab. Kakak-kakaknya disuruh menggembalakan kambing domba. Dan Yusuf
Pekerjaannya apa? Tugasnya apa? Tidak menggembalakan kambing domba. Tapi tugasnya Yusuf adalah melaporkan keadaan domba dan ternak yang digembalakan oleh kakak-kakaknya, harus melaporkan kepada ayahnya. Jadi kalau dalam dunia pekerjaan, Yusuf ini posisinya adalah supervisor. Bukan pelaksana tugas secara langsung, tapi hanya melihat dan melaporkan, mengevaluasi. Posisinya tentu saja secara struktur lebih tinggi daripada kakak-kakaknya. Lalu kemudian tidak hanya itu, Anda pernah baca bukan? Yusuf dibuatkan jubah yang maha indah. Pernah bacakah Anda? Kalau dalam bahasa Ibrani itu kenotet perasim. Artinya gini, itu bukan jubah maha indah, itu bukan jubah gini saudara. Seperti baju yang warna-warni, baju yang mahal, fashion yang indah, yang bagus. Tidak hanya itu. Jubah yang maha indah yang dimaksud oleh Alkitab itu sebetulnya adalah baju simbol kebangsawanan. Itu kenotet perasim. Jadi yang dikenakan Yusuf itu sebetulnya jubah kepemimpinan, jubah kerajaan. Dengan kata lain, ayahnya ini sudah mempersiapkan satu kali yang akan memimpin, yang meneruskan daripada bisnis orang tuanya adalah Yusuf. Makanya kakak-kakaknya iri, itu bukan iri karena jubah. Jadi jangan salah paham. Ya memang saudara, dibedakan itu tidak menyenangkan. Yang satu dikasih baju klewer, yang satu dibelikan baju mall. Ya beda saudara, bisa cemburu. Tapi hanya gara-gara itu saya rasa tidak mungkin mereka ingin membunuh adiknya sendiri. Hanya gara-gara urusan baju. Tapi kalau ceritanya adalah soal kedudukan, ini bisa beda cerita. Makanya saudara, kakak-kakaknya menjual Yusuf dijadikan budak. Lalu kemudian berkata kepada ayahnya bahwa adiknya itu mati diterkam binatang buas. Setelah dijual jadi budak, Yusuf ibarat musim itu berubah. Dari musim panas, tiba-tiba harus masuk ke musim gugur. Rontok semuanya, jubahnya tidak ada, posisinya tidak ada. Dan dia harus menjadi budak. Sudah jadi budak, baik-baik di rumah Potifar, diajak tidur oleh istri Potifar. Daud menolak, kan dia mau tetap hidup dalam kekudusan. Akibatnya dia difitnah oleh istri Potifar. Dan dia dijebloskan ke dalam penjara. Ini ibarat musim dingin. Sudah rontok, dibuat habis saudara. Itu Yusuf. Tetapi di musim rontok, di musim habis, apakah Tuhan meninggalkan? Ayat yang tadi kita baca, ayat yang kedua dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil. Di penjara, lagi-lagi dia menjadi kesayangan kepala penjara. Karena Alkitab berkata, karena Tuhan menyertai dia, menyertai Yusuf maksudnya. Dan apa yang dikerjakannya, dibuat Tuhan berhasil. Percayalah, kalau Anda mengalami masa sulit, Dia adalah Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita. Amin. God with us. Dia menyertai di segala musim hidup kita. Sebagaimana Yusuf mengalami musim panas, jadi musim gugur, jadi musim dingin. Tapi ada waktunya Yusuf diangkat oleh Tuhan, dikembalikan di posisi yang semula, bahkan lebih daripada posisi awalnya dia. Dulu dia hanya diberikan jubah kerajaan, jubah maha indah oleh ayahnya. Kini Yusuf benar-benar jadi raja muda di Mesir. Jadi orang nomor 2 di seluruh wilayah Mesir. Dan sebetulnya Yusuf adalah orang nomor 1. Karena Fir'aun pun menyerahkan semua keputusan kepada Yusuf. Ada waktunya musim berganti. Maka hari ini kalau Anda dalam kebingungan, Anda merasa bahwa hidup yang Anda jalani sangat berat. Bisnis Anda mengalami kesulitan.
pekerjaan Anda tidak senyaman dulu. Rumah tangga, keluarga Anda mengalami dan diuji di masa-masa sulit. Akan datang waktunya, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Sebab Dia adalah Allah Immanuel. Pulang dari tempat ini, pegang janji Tuhan. Dia Allah yang beserta dengan kita. Masa sulit terjadi, tapi selalu katakan dalam diri Anda, aku tidak pernah dibiarkan sendirian. Dia Allah Immanuel.